Mereka ini memang situasinya mencekam, bisa dikatakan kita harus kucing-kucingan dengan mereka hanya ingin beberapa bank ini tetap beroperasi sekalipun ilegal. Menindak secara tegas usaha-usaha yang bersifat ilegal. Termasuk emaskah atau Emas kak, ini tambang emas? tambang emas. Sama apa dia makan? Kalau nggak sama dulang itu. Dulang itu mata pencariannya. Tambang ilegal itu berhenti sebentar saat kejadian kasus polisi tembak polisi. Saya yakin Enggak sampai SAM gitu-gitu itu bos yang besar yang tahu. Menindak secara tegas usaha-usaha yang bersifat ilegal. kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan yang terjadi pada Jumat dini hari 22 November 2024 ini menyita perhatian publik, tidak hanya berkaitan dengan kasus penembakannya saja yang kita ketahui sempat terjadi beberapa kali oleh oknum kepolisian, tetapi yang juga disoroti publik ini adalah trigger maupun juga memicu begitu ya, apa yang kemudian ini memantik emosi dari AKP Dadang sehingga melakukan penembakan terhadap AKP Ulil. Beredar informasi yang juga kami dengar bahwa ada dugaan kasus tambang legal pemirsa yang melatar belakangi kasus ini. Lantas apakah betul ada praktik tambang ilegal yang kemudian ini melibatkan aparat, dan seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan, kondisi di Kabupaten Solok Selatan yang disebut-sebut sebagai bumi emas lantaran maraknya aktivitas tambang di sini. Saya Tiara Harhab, Anda menyaksikan fakta. Saat ini pemirsa, saya mau mengarah ke salah satu titik yang kemudian ini disebut-sebut sebagai tambang ilegal ya. Banyaknya aktivitas di sini dan kami menuju ke salah satu titik harus menggunakan mobil khusus double cabin begitu, karena memang untuk mempermudah akses ke sana. Dan saya tidak sendiri, nanti saya juga akan berbincang begitu dengan salah satu aktivis, sudah berada di depan saya sebenarnya. Ya, ya kan? Nanti berapa lama Bang ini perjalanan menuju ke TKP Bang? Kalau dari jarak tempuh kita sekarang kak, kisaran anggaran 2 jaman lah kak. 2 jam ya? Iya, 2 jam. Ini namanya apa Bang? Wilayahnya? Ada wilayah ini namanya Sangir Tujuan kak, Kecamatan Sangir Tujuan. Sementara sasaran kita hari ini Sangir Batanghari kak. Sangir Batanghari. Jadi di sini kegiatan tambang ini ada beberapa kecamatan. Kecamatan Sangir, Sangir Tujuan pun ada juga, arah ke sana, ke jauh ke sana kak, lewati hutan. Kemudian Sangir Batanghari. Jadi Sangir Batanghari ini bahkan di sepanjang pemukiman warga pun masih sudah dikerjakan tambang. Oke, nanti kita sama-sama lihat seperti apa kemudian ini kondisi di lapangan ya. Memakan waktu 2 jam berdasarkan informasi dari Bang Indra tadi. Ini kita udah sampai ya? Udah. Ini udah lokasi kak. Udah titik apa nih? Ini muara. Kita arah ke bawah, ke arah ke Damas Raya kak. Oke, tapi tempat ini namanya? Tempat ini Muara Sangir namanya. Muara Sangir. Ya, sebelah sana tuh Ombak Gubu namanya kak. Oke, kita boleh berhenti di sini ya Bang ya, mungkin biar bisa lebih dekat Ya, lihat area tambangnya di depan sini. Nah, ini Untuk aja. mendekat ke sana caranya gimana Bang Indra? Harus nyebrang kita kak. Oh, harus nyebrang. Jadi ini udah titik terdekat ini ya? Ya, ada di titik kak. Sebentar. Oke. Nyebrangnya dari mana, Bang? Nyebrangnya kan sudah ada pemukiman orang. Jadi Oh, ada kalau pemukiman kita pingin nyebrang diteriakin aja orang tuh. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada pekerja, mereka dari sana juga? Ya. Dari sana? Orang ini kan tinggalnya di sini nih, apanya. Itu pondok-pondok banyak kan.
Tapi kalau di area ini memang biasanya sepi seperti ini atau sejak kapan Bang para penambang ini nggak ada di lokasi? Biasanya kalau di saat ada informasi nanti ada sesuatu, misalnya ada yang turun gitu kan, orangnya udah pada pergi. Biasanya kan rame, kalau Ya. kita ke jalan rame kan, banyak warga-warga sini yang anak dulang atau apa itu kan tempat tinggalnya anak dulang enggak? Yang mana tuh? Yang tenda-tenda biru. Oh, yang biru-biru ini ya? Iya, iya. Yang biru-biru ini tempat Iya. tinggal atau tempat istirahatnya para penambang? Nah, ya, bukan itu orang yang dulang enggak? Warga yang dulang cari hidup di situ oke. gitu. Warga sekitar. Warga sekitar, bahkan ada juga yang dari luar. Oke, berarti yang ada di sini termasuk emas kah atau Mas kan, ini tambang emas? teman Mas. Mereka ini sebagian besar dari mana Bang Indra? Kalau yang jelas kalau untuk pekerja itu tetap orang kita sini. Oh, oke. Hanya saja Warga nanti sekitar ya? warga sekitar. Namanya investasi yang punya nanti peralatan kerja itu kan butuh modal besar. Biasanya ada yang dari luar. Kita mungkin bisa lihat ke area yang lebih dekat Bang Indra. Iya. Ini aliran sungai ya Bang Ini ya? sungai-sungai kecil Kak. Dampaknya Bang setelah adanya penambangan ini yang mungkin bisa dilihat secara kasat mata gitu ya, Iya. secara langsung oleh warga. Apa aja Bang? Kalau buat warga hari ini namanya masyarakat awam, mereka tuh nggak paham tentang dampak. Pada intinya dia pikir dan dia prioritaskan soal terkait ekonomi. Jadi masyarakat tempatan seputaran tambang-tambang yang ada di sini kan, mereka terlalu menumpangkan hidup sama kegiatan tersebut, kayak nulang, kayak apa gitu. Jadi kan. mayoritas semua warga sekitar di sini Boleh dikatakan seperti itu Kak. membantu Terbantukan, tambang ilegal dengan terbantukan orangnya secara ekonomi gitu. Kok dengan ada kegiatan dia bisa numpang hidup di situ, itu aja kan. Bang, tapi setelah ini ada lokasi yang kayak pertama tadi kita datang kan ya? Sebetulnya itulah mau kita lihat dulu Kak ya. Sebetulnya kita untuk datang turun ke lokasi itu seperti saya bilang tadi, asumsi warga itu berbeda. Jadi seolah warga tuh suka kalau kegiatan ini selalu ada gitu, karena dia bisa numpang ekonomi di sana gitu. Tuh, contoh ya tuh. Balik ini ya? Iya, pokoknya seputaran pinggiran sungai ini, itu. Sama ya Bang, kita mendekat ke sana Bang mungkin Itulah masalah mendekat tuh sekarang yang kita tengok. Nah, itu dia tuh. Mungkin bisa ada jalur ke bawah mungkin. masuk ke sungai ini, ke bawah nih. Kayak orang apa gitu. Kayak kita mau ke sungai gitu kan. Di bawah tadi mana? Tapi dengan adanya pemberitaan kemarin, berarti di sini respon dari warga sendiri gimana Bang? Pada intinya ketika ada raja, boleh dikatakan raja, aparat turun kemudian menangkap ya, menangkap warga ataupun menangkap pekerja. Sementara pekerja yang ditangkap itu Kak, biasanya nggak ada yang sampai ke kantor polisi. Lantaran warga tempatan itu nanti membantu untuk menahan supaya jangan dibawa sama kepolisian gitu. Menahan hasil tangkapannya gitu. Itu sebut tuh yang hitam tuh, yang kayu tuh ya. Nah, itu asbuk itu tempat nyaring emas sama koral sama apa tuh. Nggak ada sawah, nggak ada gitu kan. Untuk pelarian pertanian nggak ada. Cuma hasil kebun, mungkin itu nggak semua juga yang ada. Ada. Hah? Gue pengennya yang ada gubuk sekalian gitu loh. Apa? Gue pengennya yang ada gubuk biru di situ. Di situ nggak ada? Bawah situ nggak ada? Ada yang di sini nih, yang deket sini nih. Iya, yang deket sini nih. Oh, bukan. Lagi nggak ada orang kelihatannya, ya kan? Banyak kamera kok. Mana?
Oke, kita ini sedang mencari ya titik terdekat dari jalan menuju ke lokasi tambang karena memang pergerakan kami di sini sangat terbatas. Kami meminta tolong untuk tim bisa mengecek terlebih dahulu ke bawah. Motor. Lihat sini deh. Lihat sini. Iya. Kalau mau cepet aja. Itu pakai ini. Bikin aja dulu dekat saja. Kita lagi Coba nanti kan. Di sini aja kan nggak kelihatan gitu nanti. kami sekarang sedang ada di bawah jalanan yang bisa dilintasi oleh warga. Memang pergerakan di sini sangat terbatas karena situasinya Jembatannya perlu dijaga, masih sangat sensitif isu mengenai tambang di sini karena seperti yang tadi kita dengar bahwa banyak warga yang kemudian menggantungkan hidupnya dengan adanya tambang ilegal di sini. Dari titik saya ini memang hanya ada dua gubuk begitu ya yang terlihat di sini. Nampaknya itu adalah tempat para pekerja tambang ataupun juga warga sekitar yang terlibat dalam tambang ilegal ini beristirahat dan juga mengoperasikan alat-alat yang kemudian ini ada di sini untuk melakukan penambangan. Kami tidak bisa menunjukkan lebih dekat pemirsa karena memang seperti yang tadi sudah disinggung, area di sini memang masih sangat sensitif berkaitan dengan isu tambang ilegal ini. Dan warga pun juga banyak yang kemudian ingin menggantungkan hidupnya dengan perekonomian melalui tambang emas ilegal ini. Tapi yang jelas, kalau tadi dilihat dari atas jembatan, area ini memang cukup besar dan ini tidak hanya satu titik saja, tersebar di sekitaran aliran sungai. Itulah mengapa aliran sungai tersebut ini terus-terusan dikeruk untuk kemudian ini mengambil bahan emas yang terkandung di dalamnya, begitu. Seperti yang Anda lihat, pemirsa, ini memang situasinya mencekam. Bisa dikatakan kita harus kucing-kucingan dengan mungkin pekerja tambang sekitar ataupun juga warga, karena informasinya memang karena mereka menggantungkan hidupnya, mereka hanya ingin bahwa tambang ini tetap beroperasi sekalipun ilegal. Kita coba untuk kembali menyusuri jalanan ini, melihat bekas-bekas dari aktivitas tambang yang pernah ada. Nah, di sini Bang, betul? Yang untuk alat-alatnya di mana? Nggak perlu kencang sih, kalau santai aja. Santai aja bang, santai aja bang.
pada hari ini, Kamis tanggal 28 November tahun 2024, penambangan yang diduga ilegal. Saat ini kami berada di bantaran sungai yang berada di kawasan hutan di wilayah Solok Selatan, dan kami mendapatkan beberapa peralatan yang sore hari ini sengaja akan kami hanguskan, akan kami bakar. Yang jalannya besar, ada 2 jalur kosong. Kali ini kami mengarah ke salah satu titik lokasi di Solok Selatan, tambang ilegal lainnya pemirsa. Ini adalah di lokasi atau di wilayah Pamong Kecil, Solok Selatan. Informasinya ini adalah lokasi di mana Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono ini sempat melakukan penertiban di titik ini, bahkan membakar sejumlah barang bukti berupa alat-alat penambangan yang masih ada di sana. Kita akan lihat seperti apa lokasinya, karena informasinya memang wilayah ini adalah tipe galian jenis C, galian C begitu, tapi masih akan didalami lebih lanjut. Apakah ada kandungan emas di dalamnya, nanti akan kita lihat di sana. Dan kami pun juga saat ini didampingi oleh salah satu sumber kami yang kami tidak bisa sebutkan identitasnya. Ia merupakan warga sekitar yang dulu juga sempat menjadi pelaku pekerjaan tambang emas ilegal di wilayah ini. Kita akan lihat seperti apa kemudian ini wilayahnya. Kita sudah sampai di tepi aliran Sungai Pamong Kecil. Informasi yang kami terima ini adalah pusat dari tambang emas, betul ya Bang? Pusatnya berarti di sini ya. Oke, pusat dari tambang emas yang berada di Solok Selatan. Dan di sini pula lah pemirsa, pihak dari Polda Sumatera Barat kemarin melakukan razia sidak secara langsung. Saya akan menunjukkan titiknya kepada Anda. Oke, sebagai informasi yang tadi saya injak, dan titik di mana kami berjalan ini informasinya adalah tambang emas, dan di bawah kami ini mengandung emas, betul ya Bang ya? Nah, di sini Bang, betul? Yang untuk alat-alatnya di mana? Di sini. Oke. Di sini sebelum adanya Kapolda Sumatera Barat tiba, ini adalah lokasi alat-alat dari tambang emas yang ada di lokasi tempat saya berada ini pemirsa, yang kemudian ini disita dan dilakukan pembakaran di sekitaran area ini. Kami tidak melihat adanya bekas-bekas, tapi mungkin di sebelah sana ada sedikit. Saya akan coba jalan ke sana. Kita coba untuk mendekat ke area kayu tersebut ya. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa bahwa inilah yang kemudian ini dimaksud tambang ilegal yang beberapa waktu yang lalu ini menyita perhatian lantaran adanya kasus polisi tembak polisi. Ini adalah salah satu sisa dari pembakaran yang dilakukan. Inilah titik yang kemudian coba untuk disita ya oleh pihak kepolisian. Dan informasi juga bahwa yang saat ini terlihat seperti danau di sebelah kanan saya ini, tadinya adalah tambang emas yang sudah selesai dikeruk, sudah digali semua. Anda bisa bayangkan ini betapa luasnya ya area ini. Memang tadi di awal saya masuk ini masih ada sisa-sisa dari tumpukan tanah yang kemudian jika digali itu menghasilkan kekayaan alam emas, tetapi yang di area ini sudah tidak terlihat lagi. Dan di seberang sana pemirsa, jika Anda bisa lihat ya dari kejauhan, itu adalah tanah semacam gundukan begitu, yang tadinya mungkin ditanami oleh pepohonan, tetapi kemudian ini oleh para penambang dilakukan yang namanya tembak bukit dengan menggunakan robin gitu ya. Ini prosesnya seperti apa Bang? Gundukan pasir, terus di karpet, ditampung pakai karpet. ya ditampung pakai karpet,
Oke. Dicuci pakai dulang. Oke. Jadi setelah dilakukan target ke arah sana, ditampung dengan menggunakan karpet begitu. Setelah itu dilakukan pencucian dengan menggunakan dulang. Di situ langsung kelihatan emasnya, Bang. Langsung kelihatan emasnya ya. Prosesnya berapa lama kira-kira? Nggak nyampe 1 menit. Oke. Di titik sana itu bisa dikatakan berarti paling banyak ya, Bang ya? Paling banyak itu. Paling banyak sini areanya. Oh. Alat yang ada di sini, Bang, ini biasanya apa nih? Alat berat ekskavator kah? Ekskavator. Ekskavator. Oke, ekskavator. Lubang ini kayak ekskavator. Jadi lubang-lubang yang kita lihat ini tadinya digali dengan menggunakan ekskavator untuk menghasilkan emas. Oke. Mungkin ke box ini. Dimasukin ke box ini. Dimasukkan ke box ini. Yang kemudian saat ini kita sudah tidak bisa melihat box itu lagi karena memang sudah dilakukan penertiban, kemudian juga pembakaran oleh Kapolda, begitu ya. Oke, jadi kalau saya lihat dari ujung yang ada di belakang saya, baik itu yang sudah menjadi wilayah perairan atau danau ini, pemirsa, sampai ke depan saya sana, ini kira-kira 10 hektar besarnya wilayah dari tambang emas ilegal ini. Tapi informasi yang kami terima, ini terakhir beroperasi ini pada tahun 2021, begitu. Sejak itu tidak lagi beroperasi karena memang berdasarkan informasi dari sumber kami, kandungan dari emasnya ini sudah mulai berkurang. Jadi kalau bisa disebutkan tadi setelah dilakukan tembak bukit di seberang sana, di saring begitu ya, karena ditampung dengan menggunakan karpet, dimasukkan ke dalam box, dan sisa-sisanya tersebut ini dibuang di awal kita masuk wilayah ini tadi, yang sekarang masih kita bisa lihat begitu ya. Dan sekali lagi kami sudah mencoba untuk kemudian ini mencari informasi dengan salah satu mantan penambang yang pernah bekerja di sini. Ia pun mengatakan bahwa ini bukanlah tambang ilegal galian C, tapi merupakan tambang emas yang kemudian ini nilainya jika ditotal 1 bulan mereka yang bekerja di sini ini bisa mencapai dan juga menerima penghasilan puluhan miliar hingga bahkan ratusan miliar. Anggar sampai SAM gitu-gitu itu bos yang besar yang tahu. Bos besarnya ini siapa? Menindak secara tegas usaha-usaha yang bersifat ilegal. Di depan saya sudah ada salah satu mantan pekerja tambang di Solok Selatan, pemirsa. Saya panggil dengan nama Raffi, ini adalah nama samaran demi kenyamanan dan juga keamanan narasumber saya. Mas Raffi, terima kasih waktunya untuk kami. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu ya. Awal mula bergabung sebagai pekerja tambang, ini taunya dari mana bahwa itu berpotensi? Yang ngajak siapa? Yang ngajak adalah teman ini adalah anak bok ini kerjanya tukang nyuci alat pakai dulang. Dulang itu berarti tambang tradisional gitu ya? Iya, pakai dulang dicuci emasnya pakai dulang. Habis itu baru dimasukin ke botol. Tapi sebenarnya udah dari berapa lama itu kerja sebagai pekerja tambang? Setahunan lah. Setahun? Iya. Dari tahun? Dari tahun 2022. Terus saya udah lama berhenti Waktu itu di mana areanya? di Abai. Terus sempat dengar informasi juga tadi di dekat Sungai Pamong Kecil. Ya, Pamong Kecil juga sempat. Iya, sempat. Oke, berapa lama di Pamong Kecil? Itu pergi sama orang aja sebulan. Sebulan. Iya, sebulan. Oke, tapi sama nggak sih? Mungkin area 1, area 2 dan yang lainnya tuh prosesnya, tahapan kerjanya sama? Beda. Ini saya mendulang itu maksudnya ada pakai kayu. Di dulangnya pakai kayu itu, habis itu di pasiran ini diambil. Habis diambil pasir yang hitam, dimasukin ke botol. Itu udah nampak emasnya tuh. Sekali dulang itu berapa lama? Waktu yang dibutuhin? 10 menit lah. 10 menit? Ya, 10 menit. 10 menit itu kira-kira dapat berapa gram ya? Paling kalau rezeki dikasihnya 3 bonci, 1 bonci. Itu kalau dirupiahkan, Iya, Mas Raffi, itu berapa tuh berarti? Anggaran 500 lah. 500.000? Ya, 500.000. Jadi gimana aturan hitungannya gimana tuh? Kalau setelah nambang
pembayarannya yang paling banyak diterima ini pernah sampai berapa? Kalau dilihat teman, semuanya itu adalah anggaran 100-an lah, sejutaan, Sejuta? beratusan jutaan. Ratusan juta? Iya. Satu bulan pernah menghasilkan uang ratusan juta berarti? Iya. Dari hasil tambang itu? Iya. Anggaran sampai SAM gitu, itu bos yang besar yang tahu. Nah, bos besar. Ya, Bos besarnya ini siapa? nggak tahu. Mas Raffi nggak pernah ketemu siapa Nggak. yang kemudian memerintahkan langsung ke Nggak. situ, yang pemilik tambangnya mungkin Nggak. sekalipun ilegal. Nggak pernah. Jadi koordinasinya ini sama siapa, Mas? Itu sama bos yang di atas. Siapa itu? Bos saya yang di atas. Bos yang di atas itu dari mana? Dari bos yang punya alat nih. Koordinasi yang setahu Mas Raffi, koordinasi yang dilakukan oleh para pekerja tambang mereka yang bilang ini dengan bos yang tadi Mas Raffi sebutkan, itu gimana koordinasinya? Perintahnya biasanya gimana? Kalau mendulang ini Kak, dikasih ini pasir sama alat itu, dikasih pasir sama alat, itu didulang, kita dulang, kita nggak ada kerja sama orang, tergantung sama kita aja kerja atau enggak ya. Kalau mau bawa alat, kalau mau bawa bok, kalau mau tembak bukit. Itu alat-alat sudah disediakan ya? Udah sih. Jadi kira-kira perlu modal berapa sih warga sini kalau misalnya mau nambang, mau mendulang gitu? Modalnya 500 jutaan lah Kak. Kalau modal pertama nih yang bawahnya. Tapi itu bos besar ya, bukan warga? Bukan, itu bos besar. Oke. Alat-alatnya yang biasa dipakai atau mungkin tekniknya kali ya? Paling sering dipakai Ya. robin, alat mesin, robin, dompeng, selang, box, eskavator. Itu sering dipakai sama orang tambang. Kalau robin ini tembak bukit pakai air, nanti ditaruh pasirnya di karpetnya di bawah. Nanti kan emasnya ke bawah larinya. Box tuh sama alat Hitachi ada yang kayak danau tadi, diambilnya pasirnya kayak danau, nah di staplet namanya, di staplet masukin ke lubang, habis itu masukin ke lubang, taruh ke box. Di box itu adalah karpet sama air, batu-batu besar yang masuk box air. Yang paling mudah dan yang mungkin yang paling sering dipakai sama Mas Raffi ini yang teknik yang mana? Pakai alat apa? Dulang ya. Itu juga paling banyak dipakai sama warga sini berarti. Paling banyak lah Solok Selatan. Ada informasi kalau Solok Selatan ini kan banyak sekali emasnya, sampai disebut bumi emas kalau nggak salah Mas. Sebulan itu informasinya 30 kilogram emas. Ini benar Mas Raffi? Kalau yang kayak sekarang ini daerah bawah yang banyak. Memang daerah Solok Selatan, di daerah Abai. Apa ya? Abai yang sekarang. Kalau sebelumnya? Sebelumnya nggak ada. Orang buat beli minyak aja yang ada. Buat putaran lah. Ya, tapi betul sampai sebulan 30 kilogram emas itu. 30 itu jarang pula orang yang ngasih kapal. Tapi kalau orang udah nampak cair, teman mas ini, ikut semua. Dari warganya Dari sendiri. warga sekitar ada razia macam. Oh, razia. Sering razia dalam 1 tahun. Sering lah. Ini aja ada razia. Jadi artinya menurut Mas Raffi ini ada warga yang setuju juga, tapi ada yang nggak mendukung. setuju. Nggak setuju kenapa? Karena kan mungkin setahu saya dengar dari beberapa komunikasi sama warga juga, mereka terbantu justru ya dengan adanya tambang ini, banyak yang kerja di situ ya. Iya, emang banyak yang kerja situ Kak. Ini cara mendulang. Orang mencari makan sehari-hari. Sama apa dia makan? Karena sama dulang itu. Dulang itu mata pencariannya. Mas, tadi sempat disebutkan ya cara-caranya bermacam-macam. 1 bulan pun dapatnya lumayan ya, ratusan juta. Ini sebenarnya dijualnya kemana pada saat itu? Ke toko emas. Langsung, artinya Langsung. Mas Raffi ini ada perantara kah atau Mas Raffi yang ngelakuin langsung penjualan itu? Langsung. Kalau saya sama pakai dulang itu, langsung saya jual ke toko emas. Mas, tadi kan saya sempat ke pamong kecil ya, pamong kecil itu tadi. Kalau di situ sendiri banyak Mas, seberapa banyak Masnya? Murah udah per kilo-kilo naiknya kita. Di situ? Ya. Itu
Terus tadi sempat semacam kayak ada longsoran ya di antara pohon-pohon. Itu nembak bukit namanya tuh. Oh itu yang namanya nembak bukit. Pakai robin. Dan itu prosesnya paling cepat atau gimana? Cepat, itu yang cepat. Nembak bukit tuh. Itu informasinya juga salah satu lokasi yang sempat didatangi Kapolda beberapa waktu lalu ya? Iya. Betul ya? Dampak yang paling parah yang mungkin bisa Mas Raffi ceritakan ya? Kejadian langsung mungkin di depan mata. Kalau misalkan di kayak danau tadi itu, kan ada orang di bawahnya tuh, airnya kering tuh. Habis kering itu di bawahnya tuh roboh lah pasirnya ke bawah. Di situ orang sering, ya di situ orang yang sering mati longsor. Di sekitaran lokasi tambang itu, kan kalau nggak salah saya tadi juga lihat ada gubuk-gubuk gitu ya, Mas Raffi ya. Itu untuk apa Mas? Itu orang pasir yang ngali lubang, masukin ke box, habis masukin ke box tuh buang batu-batunya ke pinggirin kaki itu. Bukan untuk tempat istirahat para pekerja tambang misalnya. Bukan. Jadi pekerja tambang itu nggak ada yang tidur di situ, istirahat di situ. Enggak, dia ada pondoknya. Mas Raffi, tadi kan saya sendiri sempat datang ya ke sekitaran tambang kecil, salah satu tambang di sana, dan lihat ternyata sebagian wilayah di situ daratan begitu, itu sudah jadi perairan, jadi semacam danau gitu ya di dekat aliran kali. Itu memang tadinya danau kah? Atau seperti apa? Karena kan informasi yang kami terima itu adalah bekas dari aktivitas penambangan. Kalau itu bukan danau, kalau itu lubang. Pertamanya lubang itu adalah hutan, bukit. Masuk alat ini, Eskavator. ya eskavator, dimasukin eskavator, digalinya lah, tapi rusak semuanya. Di sekitaran itu ya? Ya, gitu. Sampai pada akhirnya jadi danau, perairan itu karena ada cekungan itu. Iya, kena lubang itu udah banyak airnya mengumpul. Dan lagi ada semacam gundukan tanah gitu ya di sekitaran yang tadi wilayah tambang kecil itu awalnya atau itu disebabkan oleh aktivitas penambangan kah atau memang seperti itu kondisinya? Memang dari penambangan, pembuangan pasir diambil sama alat, dibuang ke sana. Jadi itu salah satu yang merusak dan juga dampak di situ juga nggak sih? Iya, harus merusak di banyak. Yang bekerja di area tambang wilayah Jawa ini kan nggak hanya dari mereka yang mendulang aja ya, bukan hanya warga sekitar saja. Ada yang mungkin memerintahkan, yang berinvestasi ke alat mungkin. Nah ini ada dana koordinasi yang mungkin Mas Raffi tahu nggak sih? Kalau anak dulang nggak ada dana koordinasi. Nggak ada. Kalau alat dia ada. Kalau alat itu besar-besar koordinasinya. Sampai 500 juta lah kalau alat. Oke. Kemana itu Mas? Saat para perwira kami dan seluruh anggota kami, seluruh jajaran menindaklanjuti apa yang menjadi perintah pimpinan, yaitu menumpas habis segala sesuatu yang bersifat ilegal, baik itu illegal logging, illegal fishing, illegal mining, termasuk human trafficking, people smuggling, dan seterusnya. Menjadi atensi dari Bapak Presiden dan juga pastinya kementerian lembaga menindaklanjuti hal ini. Oleh karenanya sudah saya perintahkan seluruh jajaran untuk menertibkan, bahkan untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Tentunya dalam hal ini kita tidak akan berharap terjadi lagi. Pastinya juga ini yang terakhir terjadi, dan ini justru untuk memberikan shock terapi juga bagi yang lain, para penambang-penambang yang sifatnya ilegal itu untuk menghentikan, karena memang dalam minggu-minggu ini, bulan ini, sampai ke depan kami akan menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar, terutama illegal mining yang sifatnya pasti akan merugikan negara dan kita semua. Mbak Indira dari Direktur LBH Padang. Mbak Indira, makasih waktunya sekali lagi untuk fakta. Baik, Mbak Indira, belakangan ini ramai sekali dibahas berkaitan dengan keterlibatan aparat ya. Diduga keterlibatan aparat dalam praktik tambang, khususnya di wilayah Solok Selatan. Nah, ini dari LBH sendiri menyorotnya seperti apa, Mbak Indira?
Ya, memang ini bukan suatu hal yang buat kita kaget. Pertama, karena itu memang berdasarkan hasil investigasi kita di yang lalu-lalu, wilayah Solok Selatan itu termasuk menurut kami di LBH ya, satu wilayah yang memang aktivitas tambang ilegalnya ataupun illegal loggingnya itu masif ya. Jadi memang di Solok Selatan banyak spot-spot yang kita tahu itu banyak tambang ilegal. Rata-rata itu ada di dalam hutan ataupun daerah aliran sungai, dan kami yakin bahwa nggak mungkin itu nggak diketahui polisi, tetapi tambang itu selalu hidup, selalu beraktivitas, dan banyak putaran uang yang beredar di situ. Sehingga beberapa kali hasil investigasi kami, misalnya mereka mengatakan ada setoran-setoran tertentu yang diberikan mulai dari tingkat pemerintahan terendah hingga kemudian juga pada aparat kepolisian. Semacam dana koordinasi seperti itu. Seperti itu, kalau berdasarkan beberapa catatan dari warga bisa 35 sampai 50 ya, satu payung. 35 sampai 50? Sampai 50 juta satu payung. Oke. Jadi setor per bulan, dan itu yang membuat mereka merasa terproteksi ya, terus-terusan, dan bahkan beberapa hasil yang kami temukan ada keterlibatan aparat juga, misalnya dalam supporting BBM ke dalam. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya, Mbak Indira, dari LBH tersebut? Nah, memang beberapa hasil investigasi ini sebenarnya sudah kami laporkan ya, karena sejak 2017 bersama GNPSDA kami mendorong proses pencabutan izin-izin tambang bermasalah di Sumatera Barat. 26 izin tambang kami gugat dan alhamdulillah waktu itu menang, dan 21 izin tambang itu sudah dicabut di tahun 2019 sebenarnya. Tetapi tetap saja tambang ilegal itu berhenti sebentar. Saat kejadian kasus polisi tembak polisi, saya yakin aktivitasnya pasti mereda ini, karena akan ada ini ya, rekonsiliasi, rekondisi yang diciptakan, dan kemudian akan muncul kembali beberapa waktu begitu, dan itu merusak air kita, merusak hutan kita, dan merusak berbagai sumber daya kehidupan masyarakat di Tapak. Dari hasil investigasi LBH, aparat-aparat ini siapa sebenarnya, dan kemudian ini perannya sudah sejauh apa, Mbak Indira? Karena kan kita ketahui kalau tadi berkaitan dengan data dari LBH sudah dari tahun 2017, ini juga bukan hal baru. Mereka semacam on off. Kalau seandainya ada sidak atau disoroti, mereka pertama biasanya mereka akan mengatakan itu tambang rakyat ya. Kami tidak percaya itu tambang rakyat, karena faktanya yang kami temukan, satu, banyak aktivitas eskavator di dalam. Sehingga kami mengidentifikasikan tidak tambang rakyat. Ada yang pakai eskavator, sangat banyak pakai eskavator, ada yang menggunakan dompeng, dan kemudian ada juga yang kemudian memang biasanya yang kecil-kecil mendulang begitu. Memang ada serata-serata di situ begitu. Tetapi yang kami lihat bahwa ini situasinya yang kami perhatikan memang kolaborasi begitu. Kami tidak percaya misalnya hanya rakyat saja membuat lubang-lubang sedalam itu begitu, karena sumber daya yang diberikan itu sangat banyak ya, termasuk eskavator kan satu hari saja berapa eskavator, kan nggak murah ya. Paling rakyatnya dapat yang mendulang kecil-kecil itu, Mbak, dan beberapa sih ibu-ibu juga yang kami lihat ya. Dan di spot di Solo Selatan itu banyak spot tempat mereka, terutama beberapa hulu ya, hulu das Batanghari, dan itu sampai ke daerah Damasraya dan kemudian juga lanjut ke Jambi begitu. Jadi ramai sekali wilayah jajaran sungai itu penuh dengan aktivitas tambang ilegal, dan itu yang selalu diangkat ya. Dan ini hanya momentum saja, tembak polisi itu hanya momentum karena ada situasi gesekan begitu internal, dan hal ini kemudian menguak kembali masalah tambang-tambang ilegal di Sumatera Barat. Tapi pertanyaannya, kenapa, siapa pembackingnya? Kalau misalnya tidak ada orang yang membacking, lalu kenapa dia selalu hidup begitu? Baik. Nah, kemarin kami sempat turun ke lapangan, Mbak Indira, dan kemudian ini menemui adanya keluhan-keluhan warga yang memang sih bukan di tambang yang kemudian mengandung emas, tapi hanya di Galuan C begitu. Mereka hanya mendapatkan semacam pasir dan juga batu setiap harinya, dan mereka mengeluhkan kenapa sih kok ini tidak dilegalkan saja. Toh juga kalau misalnya mereka berada di sekitaran aliran sungai, dampaknya tidak akan sebesar mereka yang menggali emas begitu ya. Mungkin tidak apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat sekitar, karena mereka juga diketahui menggantungkan kehidupan mereka pada penambangan tersebut ya, ini kemudian bisa dilegalkan begitu, atau bahasa mereka dirapihkan.
Iya, kan kita harus ini ya, untuk mengurus itu mesti mengajukan izin dan kemudian harus dilihat aspek lingkungannya. Kan kita nggak hanya berpikir soal aspek ekonominya. Memang tidak saya pungkiri ya, di beberapa masyarakat di Solok Selatan, kita juga punya budaya sebenarnya untuk menambang itu, tapi skalanya dulu kecil dengan cara mendulang dan tidak dengan skala yang besar, dan mereka tetap bertani gitu. Jadi memang ada sejarah itu di Sumatera Barat, terutama Solok Selatan. Tapi dulu itu nggak pakai raksa. Sekarang kita tuh pakai raksa, dan aliran sungai itu penuh dengan raksa-raksa yang kemudian akan tertumpuk di suatu tempat yang dia akan meracuni, dan sepanjang aliran sungai itu akan diracuni. Nah, makanya kami pun dari LBH pun ingin mendorong tambang rakyat, pun kami ragu kenapa tambang rakyat kok malah merusak lingkungan. Kan kita juga tidak bisa ya membenarkan bahwa ada aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan gitu. Oke, baik Mbak Inita, terima kasih banyak atas pandangannya. Sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya. Dari data yang kami temukan di lapangan, praktik tambang ilegal di Solok Selatan memang marak dilakukan. Hampir seluruh warga sekitar menggantungkan hidupnya pada aktivitas tambang, sekalipun sebagian besar ilegal. Warga berharap izin tambang ilegal dapat dikaji ulang untuk mencari solusi agar wilayah pertambangan rakyat tetap ada dan dikelola rakyat secara legal. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.